Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai peran teknik mesin, inovasi mesin untuk masa depan berkelanjutan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, ada saya, Rian Alwiansyah. Yang kedua ada Gading Nadja. Dan yang ketiga ada Cut Abrar. Apa itu peran teknik mesin? Secara sederhana, teknik mesin berperan dalam merancang, membuat, dan memelihara segala sesuatu yang bergerak. Teknik mesin adalah bidang yang membuat dunia kita berfungsi, mulai dari hal-hal kecil di sekitar kita sampai teknologi raksasa yang mengubah peradaban. Apa pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari? Teknik mesin banyak mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan modern, mulai dari kendaraan yang kita pakai untuk berpergian, peralatan elektronik seperti kulkas, AC, dan kipas angin, hingga peralatan medis yang menyelamatkan nyawa. Semuanya dirancang dan dioptimalkan oleh insinyur mesin. Pengaruhnya membuat hidup kita lebih nyaman, aman, dan efisien. 1. Mengapa desain sistem mekanik memerlukan perhitungan kekuatan, beban, dan material? Sebelumnya, kita harus mengenal apa itu desain sistem mekanik. Desain sistem teknik itu intinya adalah proses membuat rencana atau cetak biru yang sangat detail untuk suatu sistem. Tujuannya adalah untuk mengubah sebuah ide atau masalah menjadi sesuatu yang nyata dan bisa bekerja dengan baik. 1. Perhitungan kekuatan. Ini memastikan komponen tidak patah atau bengkok. Tujuannya adalah menjamin sistem mampu menahan beban kerja dengan aman. Kedua, perhitungan beban. Perhitungan beban ini adalah proses mengidentifikasi dan mengukur semua gaya eksternal yang akan diterima sistem, baik statis maupun dinamis. Yang ketiga, perhitungan material. Fokusnya adalah memilih bahan yang tepat dan paling efisien yang kekuatannya sesuai dengan beban yang ada. Yang terakhir, tujuan akhir, keamanan dan keandalan. Ketiga perhitungan ini bekerja sama untuk menciptakan faktor keamanan dan memastikan sistem berfungsi dengan baik dalam jangka yang panjang. Selanjutnya yang kedua, bagaimana analisis termodinamika dan fluida mendukung efisiensi mesin. Yang pertama, termodinamika. Termodinamika fokus pada mengubah energi panas dari bahan bakar menjadi tenaga mekanik seefisien mungkin dengan cara mengurangi panas yang terbuang. Selanjutnya fluida. Fluida berfokus pada pergerakan gas dan cairan di dalam mesin. Analisis ini membantu mengurangi hambatan aliran udara untuk pembakaran yang lebih baik, serta memastikan sistem pendingin dan pelumasan berfungsi optimal untuk mengurangi gesekan. Oke, nomor 3. Apa peran manufaktur berbasis CNC dalam produksi modern? Manufaktur CNC atau Computer Numerical Control memainkan peran penting dalam produksi modern. Dengan mengotomatisasi proses pembuatan, mesin ini menghasilkan produk dengan presisi tinggi, meningkatkan efisiensi produksi, dan mungkin fleksibilitas yang cepat dalam perubahan desain. Semua ini berkontribusi pada pengurangan biaya dan pemborosan material. Oke, nomor 4, jelaskan perbedaan preventive maintenance dan corrective maintenance dalam K3 mesin. Oke, untuk preventive maintenance, pemeliharaan pencegahan. Kapan dilakukan? Dilakukan sebelum ada kerusakan terjadi rutin. Tujuan ketiga, mencegah kecelakaan dengan menjaga mesin tetap prima dan andal. Contoh, pengecekan rutin dan penggantian suku cadang sesuai jadwal. Oke, untuk yang corrective maintenance, pemeliharaan korektif, kapan dilakukan? Dilakukan setelah ada kerusakan tidak terduga. Tujuan ketiga, mengembalikan mesin yang sudah rusak ke kondisi kerja normal. Contohnya, perbaikan darurat pada mesin yang tiba-tiba mati atau macet. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5, yaitu bagaimana penerapan teknologi energi terbarukan pada mesin seperti turbin angin atau pompa panas. Jadi pada turbin angin itu mengubah energi kinetik angin menjadi listrik melalui generator. Angin memutar bilah turbin yang kemudian memutar poros dari generator untuk menghasilkan listrik. Pada pompa panas tidak menghasilkan panas, melainkan memindahkan panas dari lingkungan seperti udara dan tanah ke dalam ruangan. Ini menggunakan sedikit listrik.
untuk memindahkan sejumlah besar panas, menjadikannya sangat efisien. Lanjut, nomor 6, yaitu diskusikan bagaimana peran teknik mesin berubah dalam industri 4.0. Jadi kita bandingkan dulu peran lama dan peran baru seorang insinyur mekanika. Jadi dulu insinyur fokus pada mekanika murni, mereka memperbaiki mesin saat rusak atau melakukan perawatan rutin berdasarkan jadwal. Sedangkan sekarang insinyur harus paham data dan teknologi. Mesin-mesin canggih sekarang punya sensor yang bisa mengumpulkan data. Insinyur menggunakan data ini untuk memprediksi kapan mesin akan rusak, sehingga bisa diperbaiki sebelum terlambat. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jadi kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi yang telah kami bahas, teknik mesin saat ini adalah perpaduan antara prinsip fisika klasik dan teknologi digital. Analisis kekuatan, beban, dan material tetap fundamental untuk menjamin keamanan. Sementara itu, analisis termodinamika dan fluida menjadi kunci untuk efisiensi energi. Peran insinyur mesin telah meluas. Mereka kini mengintegrasikan teknologi seperti CNC untuk presisi dan energi terbarukan pada mesin. Di era industri sekarang, mereka juga beralih ke pemeliharaan prediktif berbasis data, menandakan pergeseran dari mekanika fisik murni ke sistem yang lebih cerdas dan efisien. Oke, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.